Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Bangsal Misteri nemenin kalian. Please come and play with me. I'm so lonely. Dan kali ini Ya, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Dan kebetulan narasumber gue ini kali ini adalah teman SMA gue. Ya. Jadi Mirza, namanya Mirza Ismunanda. Selamat datang Mirza. Jadi Mirza ini salah satu teman SMA gue. Dan kita udah cukup lama ya nggak ketemu ya, 10 tahun ada kayaknya ya. Yeah. Dan sekali ketemu tapi chemistry-nya masih cerita, ada ya. masih ada lah ya. Kita temen di IG. Ya, jadi kita intinya gini. Kebetulan pas Mirza udah nonton kali ya podcast kita sebelumnya gitu. Terus Mirza juga ngomong, wah kayak seru nih kalau dia jadi narsum. Nah, salah satunya ternyata Mirza juga bisa ngeliat lah atau punya kelebihan gitu. Lebih sensitif dibanding teman-temannya. Nah, salah satunya Mirza ini juga adalah mahasiswa S2 dari psikologi ya. Nah, kita penasaran juga nih karena Mirza kan kuliahnya psikolog gitu kan. Dan dia punya kayak kelebihan kayak gitu, pasti kan ada sesuatu yang sesuai nggak sih sama ilmu akademis gitu. Jadi ini ilmu-ilmu yang kayak melihat apa hantu atau apa gitu, itu bisa nggak sih, bener nggak sih gitu secara psikologi gitu. Nah, tapi kita kali ini pengen nggak ngomongin psikolognya, kita mau ngomongin tentang kisah hantu. Jadi Mirza ini punya banyak banget kisah hantu ya. Dan salah satunya dan beberapa cerita-ceritanya nih asik banget kalau buat kita kulik nih. Iya, kita salah satunya Mirza udah cerita juga ke gue beberapa dan lumayan seru banget kalau kita bawa ke sini. Makanya salah satunya sekarang gue pengen denger cerita Mirza tentang kisah dia pernah digangguin waktu dia masih S1 di Bandung. Ya, jadi di kosan ya. Oke, langsung aja, gimana tuh Mirza ceritanya? Oke, perkenalan dulu nggak nih? Boleh, tadi sih udah sih, cuma kalau cerita lagi nggak apa-apa. Oke, perkenalin dulu ya, nama saya Mirza Ismunanda, benar dari sisi bilang saya fokus ke psikologi dan di sini saya S2 ya psikologi dan fokusnya ke jiwaannya psikolog klinis. Oke, benar sih yang di sisi ceritakan, saya pernah mengalami waktu S1 saya di Bandung dan waktu itu saya lagi kos di Bandung. Nah, di situ saya ngalami hal-hal kejadian-kejadian aneh. Jadi kejadiannya di kosan itu, dan itu baru kan dari Serang nih SMA terus langsung ke kuliah di Bandung. Habis itu di kosan itu kejadian-kejadian aneh. Yang pertama kejadian aneh dengan suara-suara, kejadian aneh dengan hal-hal yang ya pokoknya di luar logika kita lah sebagai manusia. Terus yang pertama itu di kosan itu saya tidak menyebutkan di kosan mana, di jalan mana ya. Daerah aja, daerah mana gitu nggak apa-apa. Daerah Dago. Itu Bagus okay. Ismail. Nah, di situ kosan itu menurut gue sebenarnya nyaman, enak gitu ya. Tapi ada satu sisi mungkin nggak enaknya karena gue sensitif kayak gitu ya, sensitif dalam hal seperti itu. Nah, pas gue masuk ke situ hari kedua itu udah digangguin. Hari pertama diganggu dengan suara. Hari kedua itu kan kita udah mulai ospek ya. Hari pertama, hari kedua ospek, dan itu gue malam-malam itu kayak si makhluk halusnya itu gangguin. Ada 3 makhluk halus. Yang pertama makhluk halusnya seperti kalau kita lihat itu seperti kunti, tapi bukan kunti. Benar banget. Tapi bukan kunti, itu perempuan. Nah, itu kan jin ya, jin yang menyerupai ya, seperti itu ya kalau kita bilang kan jin ya. Benar banget. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga adalah seperti Gundurwo, tapi bukan Gundurwo. Tinggi, astagfirullahaladzim, gue merinding. Bener-bener, yang dia omongin sama banget yang ada di yang di pikiran gue sama banget. Oke, nah gue sebelum pindah kamar, gue ada di sebelumnya gue ada 3 kali pindah kamar. Nah, kamar pertama gue tuh digangguin dengan sosok makhluk halus yang kayak kunti, itu perempuan. Gue bilang perempuan aja ya, gue bilang perempuan. Nah, si perempuan ini suka gangguin itu tiba-tiba tuh kayak muncul di depan muka gue pas bangun tidur muncul, dan kayak kaget apa rep-repan ya kalau bilang rep-repan, tapi gue bukan rep-repan, enggak tindihan. Jadi kayak gue udah sadar tapi dia kayak gue bangun, gue kenal gini, dia bangun, dia ada di atas gitu, tapi nggak nempel, ada di atas kayak gitu. melayang gitu. Kayak melayang. Abis itu gue udah duduk, udah sadar, tiba-tiba dia muncul gitu di sini gue, dimana gue nggak menjerit.
Gue langsung menjerit, gue langsung ke tempat teman kamar gue, langsung wah kayak gitu, histeria sendiri kan gitu kan, karena takut banget gue. Itu dia emang menakutkan dan menunjukkan gitu loh. Awal-awalnya dia kayak suara-suara kayak gitu-gitu. Kan gue orangnya agak takut ya, maksudnya energinya mungkin keambil. Akhirnya gue bisa melihat suatu hal itu, si makhluk itu. Terus akhirnya dia menampakkan, akhirnya gue menjerit, akhirnya gue lari ke kamar teman gue. Nah kebetulan teman gue juga orangnya takut. Jadi sama-sama ketakutan. Sama-sama teriak. Enggak, temen gue kan agak jauh nih kamarnya kan. Terus gue akhirnya ke situ, gue ngetok kamarnya. Habis itu gue mau tidur di situ, gue nggak mau tidur. Akhirnya gue tidur situ selama 3 hari. Gue nggak mau tidur di kamar gue kalau malam gitu. Gue tidur di tempat teman gue itu. Berarti kan gangguannya tuh malam aja gitu. Malam siang, pokoknya gue di situ aja. Tapi di kamar lo aja. Di kamar gue aja. Tapi paling ekstrim tuh kalau ketika malam datang gitu. Dan itu kadang malam suara, kadang pagi, seringnya pagi tuh kan gue bangun tidur. Jadi nggak kenal waktu gitu. Nggak kenal waktu. Dan waktu pas sebelum pindah kamar itu, kamar mandinya di luar. Kamar mandi di luar itu kamar mandinya itu kerannya kayak suaranya ada kayak dinyalain. Gitu. Pas gua lihat keluar ternyata nggak ada. Tapi gue orangnya agak berani, takut tapi berani, gimana sih? Iya. Penasaran ya. Takut tapi berani, jadi penasaran kan. Kebanyakan orang-orang yang sensitif tuh emang kayak gitu. Iya. Sebenarnya hatinya takut, tapi pengen penasaran. lihat. Iya, Jadi bener. pas gue lihat, oh my god, kok nggak ada gitu. Ya udah gue balik lagi ke kamar dengan dengerin musik kan. Jadi gue energi gue, otak gue alihkan ke. Tapi tetap aja kan suara itu ada, kayak tiba-tiba ada angin kayak gitu, angin nggak jelas dari mana kayak gitu asal muasalnya. Terus tiba-tiba ada suara mandi dan mandinya itu tengah malam jam 12-an di dalam kamar. Enggak, sebelum pindah kamar yang kamar mandi dalam. Nah habis itu pas gue lihat tuh nggak ada orang mandi. Ya kan gue deg-degan ya. Ya udah akhirnya pas dari situ udah pas besoknya udah besoknya tetap diganggu pas yang gue teriak itu. Pas hari besoknya gue teriak karena jadi gue teriak. Gue lari ke tempat temen gue itu. Selama 3 hari gue tidur situ, gue nggak mau malam tidur sendirian kayak gitu. Ya kalau siang-siang karena pintu dibuka, ada bibi, ada pembantu kan di kosan itu ada pembantu, jadi ada orang gitu, setidaknya ada orang. Kalau malam kan sendiri tuh kamar gue pojok dulu. Nah akhirnya ya udah setelah itu ada anak kecil itu suka narik baju. Anak-anak kecil tuh suka narik baju untuk ajak main gitu. Gue nggak tahu dia ajak main apa, tapi gue ngerasa kayak ada dari baju dia ajak main, tapi gue nggak mau. Dan gue pernah komunikasi sama dia, anak kecil itu, gue nggak mau main sama lu. Gue bilang kayak gitu, gue nggak mau gue lu kan. Gue nggak mau sama lu kayak gitu, karena lu sama gue udah beda alam. Gue kayak gituin, tapi dia kayak tetap marah. Dan si yang perempuan itu kayak marah juga gitu. Marahnya karena kayak ya gue nggak tahu, gue juga dia marah kayak suara-suara kayak gitu. Nah oke. Abis itu udah next gue pindah ke kamar yang pindah kamar gue tetap masih digangguin, tapi digangguinnya nggak terlalu ekstrim. Nah sama perempuan itu juga, sama anak kecil. Tapi anak kecil itu bukan gangguan, dia pengen main. Oke, next lagi gue pindah kamar. Nah ini kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini ternyata itu tempatnya yang laki-laki, kan ada tiga jenis, 3 makhluk halus itu jin ya. Nah habis itu laki-laki itu dia kamar mandi dalam itu dia suka ada kayak suara angin, suara apa. Tapi ya aneh aja ya, kok ada suara angin gitu, anginnya kenceng banget kayak gitu. Tapi pas gua lihat jendela itu nggak ada angin, nggak ada apa gitu kan aneh ya. Terus habis itu ya udah pas pernah kejadian, jadi itu kamar mandi pakai showernya tuh nyala. Bener-bener nyala. Tapi gue dengan logiknya gue ya udah matiin aja gitu kan. Mungkin gue lupa matiin atau kesenggol apa gitu. Ya udah gue matiin. Tapi terus nanti nyala lagi kan. Apa ini rusak atau gimana gitu kan. Nah, awal-awal masih berpikir masih logika gitu. Masih nggak ada berpikir walaupun merinding gimana kan kayak gitu. Terus akhirnya udah besoknya gue nanya sama temen gue, apa ini rusak atau enggak? Ternyata nggak rusak. Nggak error, nggak apa, maksudnya nggak ada kerusakan di dalam. intinya ini bagus lah gitu ya. Dan habis itu berapa hari kemudian digangguin tuh angin. Itu ada kayak tempat kan kita biasanya kalau mandi itu ada tempat kaca ya, kaca. Gue kan orangnya suka rapi gitu, taruh tempat sabun atau apa ada kacanya. Nah itu jatuh, dubak.
Semuanya nih. semuanya. Sama kaca-kacanya. Sama kaca-kacanya gedubak, tapi untungnya nggak pecah. Kaca kan plastik ya. Iya. Jatuh, habis itu gue dengan santainya, oh angin kayak gitu kan, masih logika lah. Iya, Jadi iya. waktu itu pasti udah semester 5-7 karena udah psikologinya sudah masuk Iya, gitu iya, ya. iya, Terus iya. logika gue masih udah jalan gitu kan. Terus udah, habis itu kok waktu hari berikutnya gitu lagi sampai berapa hari. Terus gue langsung kayak kesel gitu kan, kesel kayak marah-marah sama sendiri gitu dulu. Iya. Ini kenapa sih kayak gitu kan? Akhirnya pas itu ini lagi si jinnya itu nampakin lagi, bukan nampakin, ini lagi si Yang laki-laki. yang laki-lakinya, kacanya itu masuk angin itu bang berentak. gitu. Terus langsung gue di situ langsung kayak curiga, wah ini kayaknya jin yang laki-laki ini. Terus dia langsung kayak nampakin, Oh gitu. langsung nampakin tuh kayak dia datang gitu. Cuman dia mau datang, gue kayak udah energi gue udah mengalihkan yang lain gitu. Jadi dia nggak langsung Nggak deket jadi, gitu, ya. nggak jadi deket gitu. Nah di situ yang gue takutin karena dia selalu ganggu terus. Tapi di situ gue memberanikan diri untuk nggak takut gitu. Dan ganggunya cukup parah juga Dan ya. ganggunya cukup parahnya itu pertama mereka itu kayak suara kayak angin. Sebenarnya tuh bukan angin ya, kalau misal kita mungkin yang punya Jadi sensitif, gitu tuh. angin kayak angin Suara angin gitu. Iya kayak Tapi embusan emang gitu. ada angin gitu nggak sih kayak? Enggak emang ada kayak suara angin gitu, nggak ada suara angin kayak kalau ada suara angin, ada angin lewat kan kedinginan kan, apalagi jendela gue dibuka gitu kan keluar kan, jadi nggak ada suara, nggak ada rasa sejuk Dingin, atau ya. terus abis itu pas di kamar mandi itu emang serem banget gitu kan. Namanya juga kamar mandi kan tempatnya mereka ya, Iya, di mana-mana kan tempatnya mereka. Habis itu, dan di situ kan kamar mandi dalam. Nah, otomatis kan di situ tempatnya kan mereka juga lalu-lalang ya, pergi bolak-balik situ kan, tapi tempatnya di situ. Nah, yang anehnya itu kayak shower, kayak tempat sabun atau semua itu sama dia. Nah, kok Sering gitu. sering tapi ya untungnya guanya ya udahlah kayak gitu. Jadi ya walaupun takut tapi ya udahlah kayak gitu. Nah di situ yang gua merasa hal yang aduh, oh my god, itu gila, itu parah banget ya jinnya yang di makhluk halus di kosan itu ada 3 lagi, dan 3-tiganya nampakin semua. Sampai gue dijailin sama temen gue gara-gara gue selalu teriak-teriak. Karena gue selalu teriak kalau misalnya tuh wah kayak gitu kan, selalu teriak-teriak yang maksudnya biar ngelepasin energi gue yang negatif kan, selalu teriak gitu, terus selalu lari ke tempat kamar temen kos kayak gitu. Kenapa lo Za kayak gitu kan? Ya gue tadi digangguin kayak gitu, gue nginep di sini ya di kamar lo ya kayak gitu. Gue selalu teriak kayak gitu, selalu apa yang kalau misalnya udah nggak terkontrol, pasti teriak. Gitu. Jadi intinya sih dari ceritanya Nggak, tapi temen kosan yang lain ada nggak yang lihat atau digangguin juga? Kalau bukan teman kosan, tapi ada temen kosan, temennya ngomongnya sama. oh gitu. Digangguin juga intinya. Nggak digangguin, pas lagi tapi nginep atau bukan gimana? digangguin, tapi ini ada 3. Oh, lagi main. Lagi main, terus ada bibi kan, di situ ada pembantu. Nah, pembantu itu punya anak atau punya tetangga gitu, waktu itu dia juga bisa ngelihat kayak gitu. Gitu. Jadi intinya sama gitu, apa yang dilihat mereka sama dilihat aku tuh sama gitu. Oke. Jadi di bayangan gue sih ini ya kosannya bentuk rumah gitu. Iya. Bentuk rumah ada indoor, kayak indoor bentuk rumah. Oke. Tapi lurus gitu nggak? Hmm? Modelnya kayak lurus gitu nggak? Iya. Kamar-kamar gitu. Jadi masuk nanti belok kiri belok kanan gitu. Jadi kayak blok kayak gang gitu. Sempit gitu. Oh, tapi maksudnya ini kamar lagi gitu nggak? Iya. Putih coklat. Apanya putih coklat? Catnya bangunannya kebanyakan dominannya putih, sama coklat. Putih. Atas atap-atapnya coklat gitu. Putih. Putih juga ya. Terus Terus putih, kalau nggak salah putih deh. Catnya putih. catnya putih gitu ya. Ya ada coklat-coklatnya kayak kayu-kayu gitu. Kayu-kayu, tuh. iya. Kayu-kayu coklat gitu ya. Hmm. Oke. Jadi sebelum pas dengar cerita, maksudnya nggak tahu dong waktu datang ke sana, nggak tahu kalau bakal diganggu kayak gitu kan, Nggak tahu. Pas kan. datang nggak ada firasat apa gitu Nggak juga. Nggak ada kan. Nggak ada. Tapi semenjak sudah tahu digangguin secara ekstrim kayak gitu, pernah nggak sih nanya ke penghuni sebelumnya atau mungkin ke senior atau ke Iya, ini nanya. gitu? Maksudnya ada apa sih sebenarnya Iya, sama bangunan ini gitu tuh?
nanya tapi sama seniornya juga kan dia nggak terlalu percaya hal kayak gitu kan, tapi dia oh ya udahlah kayak gitu. Aku nanya sama yang Bibi itu kan sudah lama di situ kan. Nah Bibi itu ada apa sih gitu latar belakangnya di bangunan itu? Oh dia nggak nanya latar belakangnya apa, cuman emang di sini ada kayak gitu, dan ini bangun atau udah kenal sama itunya gitu nggak, kayak udah itu mah emang dulunya apa gitu nggak? Oh enggak bilang gitu, dan gue cuma nanya, Bi ini kok di sini serem banget ya? Iya di sini emang ada kayak gitu. Oh gitu ya, ini dulu apa? Ya dulu bangunan juga kayak gitu. Oh ini cuma gitu doang gitu, nggak nanya ini Nggak bekas sampai apa. intens banget kayak Enggak Di dalam kosan itu ada pohon gede gitu nggak? Pohon gede nggak ada, jadi Nggak ada. langsung rumah semua gitu, nggak ada pepohonan. Nggak ada pohonan. Nggak ada pepohonan. Iya sih, yang gue lihat sih kayak gitu bangunannya. Jadi intinya nih ya. yang Mirza ceritain, dia ngekos di salah satu tempat di Bandung dan dia sampai 3 kali pindah kamar. 3 kali kamar dan tiga apa sih ibaratnya? 3 jenis yang dilihat lah ibaratnya gitu. Tapi selain itu ada lagi nggak? Nggak ada ya, Kayak sekilas doang gitu. Sekilas itu kayak mampir kayak gitu Mampir doang. Cuman itu yang 3 itu stay terus di situ. Kayak jin itu kan sama aja kayak kita ya, pergi nanti datang kayak gitu. Iya, Tapi iya. dia ada tempat kayak kita, rumah di mana gitu kan. Nah dia di situ gitu loh, stay-nya di situ gitu loh. Kalau yang gue lihat sih, ketiga penghuni rumahnya itu, dia tuh ngerasa di setiap ada orang yang kan namanya itu kosan kan ganti-ganti Iya, orang kan. Nah, di mana orang yang bisa ngerasain mereka bakal tunjukin gitu tuh. Yang gue lihat sih, karena mereka ngerasa kalau ini rumah gue, jadi lo harus tahu keberadaan gue gitu. Oh gitu. Karena si 3 makhluk ini tahu Mirza ini bisa, akhirnya mereka semua tuh nampakinnya ke Mirza gitu. Yang gue lihat sih. Yang gue lihat sih. Nggak ada maksudnya nggak ada unsur mau gangguin, masa kayak yang yuk kita teror dia gitu tuh nggak ada sih gitu. Tapi karena yang gue lihat ya, maksudnya dari 3 itu yang gue lihat tuh yang kuat yang cewek. yang cewek iya betul. Dia tuh kayak galak sih. Situ galak dia. Iya. Kayak emang ganggu tapi kadang fisik juga. Iya. Rambutnya panjang, pakai baju putih gitu nggak Iya. sih? Tapi dia kayak mukanya nggak jelek-jelek Enggak, banget, Iya. biasa. Biasa. Menurut gue sih Tapi lumayan. judes. Iya, makanya judes. muka kadang dia jadi gimana ya? Gue kalau gambar mah kayak muka serem, bukan serem gitu, muka judes, jahat, iya, muka jahat. jahat gitu, tapi tapi dia muka jutek. iya muka jutek, iya maksudnya kayak gitu, tapi bukan muka yang gimana gitu, yang gue rasa gitu. Mukanya nggak hancur, nggak Enggak, apa, iya, emang. Muka jutek. Boleh sebut nama gak sih? Boleh. Nggak tahu gue nama. Gue Marni. Iya, ada M-nya, ada A-nya. Marni, dia itu Dia itu pernah dihianatin sama laki-laki bunuh kayak diri gitu. sih gue liatnya. Gara-gara dihianatin, Iya. bulu kuduk gua merinding. Dia bunuh diri tapi di pohon, makanya tapi nggak di dekat situ juga, bukan dari, ya mungkin dia dari mana kali ya, nggak tahu. Cuma dia tuh penuh dengan emosi. Iya, karena dia tuh ngelihat cowok tuh kayak emosi gitu loh. Intinya sih yang aku lihat, dia ceritanya tuh intinya dia pernah banget dihianatin sama laki-laki. Terus udah kayak gitu pengkhianatannya tuh bikin dia sakit banget, sampai akhirnya apa gue ini harus ngabisin hidup gue aja ya gitu tuh. Dia tuh sampai bilang kayak gitu. Tapi di saat pas dia udah nggak ada, dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang kenapa gue harus mati nih, kayak harusnya tadi gue jangan mati dulu gitu tuh. Sampai akhirnya jadi dia kalau ngelihat seseorang yang si Mirza ini mukanya agak mirip sama Emang orang iya? yang pernah deket sama dia. Aduh. Agak mirip. Dia bilang hidungnya. Iya, hidungnya. Dia bilang ke hidungnya sama kalau misalkan si Mirza lagi senyum kayak gitu tuh. Itu sama dia bilang. Bener, dia suka sama Mirza. Sukanya kayak karena ya mungkin salah satunya karena mirip ya. Jadi godain sebenarnya. Cuma cara dia ya godainnya kayak gitu tuh, nggak bisa yang kayak maaf sih manja-manja Iya, gitu kan gitu. gitu. Tapi Jadi ada sih, ada yang kayak gitu. Tapi lebih kayak yang menunjukkan gue ada di sini nih Iya, gitu tuh. Jelas itu. Kok lo mirip sih sama yang pernah deket sama gue gitu tuh. Kayak gue harus ngeliatin ke lo nih kayak gitu tuh. Kayak biar orang nih tahu ada gue gitu. Walaupun mungkin lo juga nggak ngerti kan apa nih gitu kan. Tapi sebenarnya emang orangnya jahil. Dia suka keliling-keliling gitu loh, yang gue lihat. Iya. Dia suka keliling-keliling gitu tuh. Iya. Apalagi kalau misalkan dia ada penghuni kos baru lah, nggak usah penghuni kos, kalau misalnya ada temennya yang datang gitu, jadi ada yang dijailin gitu tuh kayak. Iya. Kayak Itu seneng aja nggak jahilin. salah satunya.
Tapi dia kalau ke perempuan malah enggak. Yang gitu. Enggak. Oh jadi ke cowok Coba doang. aja lihat track recordnya temen kosannya, kalau perempuan yang ke situ pasti dia nggak bakal datang. Yang datang yang anak kecil itu. Kalau misalkan yang teman perempuannya itu bisa ngeliat gitu ya. Kayak gitu. Yang gue lihat sih. Kalau yang Sejauh kecil, ini. yang anak kecil gimana? Lo ngeliatnya? Yang anak kecil sih cuma ini Cewek doang. cowok? Cowok. Iya cowok. Ya gitu, dia kan cuma ngajak, dia tuh ngerasa kok sekarang sepi, kata dia. Kok sekarang sepi, nggak ada yang ngajak. Tingginya segini nggak sih, kayak umur SD-an Iya. gitu? Iya SD. Kepalanya Rambutnya cepak-cepak Iya Iya. pendek. cepak gitu. Iya. Kayak gitu, dia tuh kayak ngerasa kok aku Butuh sekarang temen sendiri, aja sih, kata butuh gitu. temen. Perasaan dulu kehidupan di sini tuh nggak gini, dia Iya, bilang kayak gitu. Banyak teman-teman yang ngajak main aku, kok sekarang jadi nggak ada kayak gitu. Dan mereka tidak datang ke sini. Iya. Karena jauh, mungkin harus naik Arimbi dulu cuy. Harus di swipe dulu. Bener. Jadinya dia jauhan ya. Mahal Bo, dia Iya, harus Bo. rapid dulu. Kata dia, gak masih ada yang lebih menarik, kata dia di Harus di sana. swipe nembus dia. Gak bisa dong ya. Oh jadi ngebully sih. Aduh. Oke, kalau yang cowok, Kalau yang cowok dia suka ada di kayak di sela-sela kayak rambutnya gini nih. gimana? Di sela-sela rambutnya Kalau gue kata kayak rada gondrong. kribo, Iya, gondrong iya. gitu. Gondrong Iya. segini lah. Iya, iya, iya. Sebahu. Iya, iya segini. Sebahu. 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 Tapi kata gue ada warna ijo-ijonya gitu gak sih? Iya. Kalau gue sih hitam liatnya ya. Hitam campur ijo-ijo tapi gitu. dominannya hitam. Iya. Kayak kriwil. Kribo. Iya, Kriwil iya, kribo iya. gitu. Heeh. Matanya kadang merah. Iya, Ah, matanya merah. Merah. Gue tuh ngelihatnya kayak sekilas kayak buta ijo tapi bukan. Bukan. Tapi tinggi. Tinggi emang Tapi dia. rada gede. Gede. Dia sukanya gede gede lebar. banget. Ya lebar. Ah. Heeh. Dan dia suka di pojok-pojokan kamar mandi gitu, Yes. yang gue lihat kayak gitu tuh, gede banget. Gede Dia banget. sebenarnya sih tempat-tempat ini kayak lembab. Lembab gitu nggak yang sih? becek gitu seneng. Dia lembab dia. Kalau kata gue sih ya. Seneng ya. Itu jahat ya sih. Jahat Ya, ya? jahat sih. Jahat, Kalau menurut nggak gue, jahat sih. jahat ya. Iseng. Tapi dia bisa Bisa fisik. jahat, dia bisa jahat. Gue nggak paham juga ya. Maksud gue kalau bisa makhluk kayak jatohin barang tuh dia tenaganya besar berarti ya? Sebenarnya sih bukan Gitu nggak sih? masalah besarnya. Jadi ketika si manusianya ini kayak tenaganya down, dia dapat tenaga. Jadi diserap gitu. Dan yang gue lihat sih ya, nggak semua makhluk tuh bisa jatohin secara, maksudnya kayak kita gini loh, Iya, bisa minum. jatohin gitu, nggak bisa. Jadi kadang dia cuma dari jauh aja dan dia cuma nunjuk gini aja tuh bisa jatuh, ada yang kayak gitu ada. Iya. Tapi yang kebanyakan gue lihat, kebanyakan makhluk kayak gitu, misalnya mau jatohin gitu ya, jarang deh yang langsung megang Iya, maksudnya dia bedanya. langsung gitu, Gitu heeh. jarang. Dia malah dari jauh kadang cuma matanya doang. Nah, tapi itu berarti kan tenaganya besar kan? Besar. Energinya ya. Energinya. Emang di rumah itu yang paling besar sebenarnya si Iya, cowok itu. cowok itu, Cuma tapi kalau menguasai yang paling agresif Iya, gitu ya, yang heeh, paling heeh. agresif si ceweknya Iya. gitu. Iya, Karena iya, mungkin iya, cewek iya. itu kan kosan cowok ya, mungkin Iya. dia Oh, agresif iya, kali Iya ya. bener. Nah, itu dia kenapa di kesan cowok. Iya, Heeh. benar. Mungkin di kosan cowok kali. Salah satunya sih ya gitu. Iya. Ada yang mau tanyain nggak masalah yang kosan itu? Kalau yang kosan itu yang gua ini tuh anak kecil tuh suka narik-narik, bukan narik-narik ya, kayak dia ngajak main terus. Iya, emang- karena emang- itu, karena dulunya dia itu seneng banget diajak main sama teman-temannya, sama orang tuanya, kayak gitu tuh. Nah, terus apa ya? Itu Kayaknya- kirain gua itu satu keluarga loh. Enggak beda. Beda-beda. Dia udah kayak ini dari mana gitu Iya. tuh. Tapi Nggak- mereka saling komunikasi nggak sih itu? Enggak, masing-masing. Ya, Oh, masing-masing. Yang gue lihat sih masing-masing. Lo ngeliatnya apa? Nggak masing-masing. Masing-masing. Cuma kalau yang anak kecil yang gue lihat ya, dia tuh kayak dulunya kayak terpisah gitu. Jadi dia tuh kayak dulu itu mungkin apa ya? Dulu bareng-bareng mulu sama siapa gitu. Jadi pas dia terpisah, berarti meninggal atau entahlah apa ini ya, gue sebutnya nggak ngerti. Yang si makhluk ini tuh kayak dia kesepian. Jadi setiap ada yang itu kayak diajak main. Karena dia tuh dulu tuh sering ada orang gitu tuh, nggak pernah sendirian gitu. Gue tuh bayangin gue sih kayak ada tragedi kecelakaan gitu tuh yang gue lihat ya. Tapi Kayak ada dia mukanya kecelakaan nggak gitu. hancur. Enggak, Enggak. emang enggak. Jadi biasa kan mukanya biasa. kayak anak Biasa. kecil. Yang gue lihat tuh kayaknya dia tuh jadi meninggal bukan di kecelakaan itu. Jadi kayaknya mungkin dia kecelakaan,
terus kayak masih sempat dirawat segala macem kayak gitu. Akhirnya ya nggak ketolong gitu mungkin. Cuma dia yang anak kecil tuh nggak jahil sih, cuman dia pengen ajak Katanya main. pernah komunikasi, ngomongin apa? Ya bukan komunikasi, karena dia kayak narik-narik gitu. Jadi Jadi akhirnya komunikasinya cuman ngapain sih cuma gitu doang itu gitu. Tapi kan Kang Bizani suka ini ya, suka maksudnya bisa lah ya merasaan kayak gitu. Pernah nggak sih kalau ketika lagi ketemu sama makhluk kayak gitu, terus diajak komunikasi gitu misalkan? Dulu waktu pas masih SMA, SMP, SD kayak gitu. Malah Tapi ini nggak, maksudnya kalau lagi ngajak komunikasi kayak gitu pernah nggak kerasukan gitu? nggak. Oh, untungnya nggak pernah ya. Enggak. Emang yang gue lihat nggak kebuka sih ininya, bolongan ininya. Oh jadi nggak sampai kebuka, cuma udah ini aja. Karena waktu kecil kan kemasukan terus itu dikasih kayak sabuk goib gitu, jadi nggak kelihatan, jadi biar nggak lemah. Soalnya gue tuh lemah dan katanya turunan katanya, jadi biar nggak lemah. Karena gue lemah, aslinya lemah, akhirnya dikasih gitu. Gue alam ya, gue juga nggak tahu. Nah itu dikasih itu biar nggak lemah, mungkin ditutup di situnya. Iya kayaknya sih emang iya, yang gue lihat di setiap lubang gaibnya tuh ketutup semua gitu, rapat banget, ketutup rapat banget. Tapi dia kenapa masih bisa? Ya dia cuma bisa ngerasain, tapi si makhluk tuh sebatas 1 jengkal gini nih sama dia. Oh jadi tapi nggak bisa sampai masuk lah atau kerasukan gitu? Kayaknya dikasih 1 jengkal gitu tuh segini. Masih batasan. Makanya yang si cewek itu ngedeketin dia batasnya paling cuma 1 jengkal gini. Iya, Ya. waktu pas tidur ya, terus pas bangun terus gini 1 depan. jengkal kayak doang, gue kayak gini, gimana gue nggak kaget kan? Serem banget ya. Jadi kayak sama mungkin sama yang tadi yang di sama turunannya itu mungkin dikasih space 1 jengkal gini. Makanya kalau andaikan dia ditampakin ya nampakinnya 1 jengkal banget gitu. Kalau jauh ya jauh gitu kan. Iya. Makanya kalau misalkan diliatin pasti deketnya deket banget kan. Iya. Karena dia mungkin tadinya mau masuk, tapi karena nggak bisa dikasih 1 jengkal jadi kelihatannya deket banget kan. Tapi banyak yang kayak makhluk halus itu, makhluk halus tuh kayak mau datang tiba-tiba set kayak belok gitu. Iya emang. Kayak nggak bisa gitu. Oh gitu. Kayak nggak bisa masuk gitu. Jadi Mirza juga ngerasa sendiri gitu. ngerasa sendiri gimana? Masa ngerasa kok iya kayak lewat ada gitu. yang kayak datang gitu kan. Tapi nggak jadi Nggak belok jadi, gitu. gue kayak udah kehilangan logika gue kan kayak gitu. iya. Terus tuh kayak belok gitu. Terus gue langsung kayak sadar kayak gitu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam tubuh gitu loh. Iya. Oke. Emang iya sih ngeliatnya biru, sebelah sini biru badannya. Darah biru dong gue. Bukan darah ya. Oke, terus sebelumnya kita mau makasih juga nih untuk Sowat Serang yang udah jadi sponsor kita. Thank you. Minum dulu, cobain. Kita cobain Wah. dulu ya. Ini rasa red velvet kayaknya dari warnanya. Ini Hazelnut ya? Terus sama mango, makasih ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode lagi cerita kedua. Kali ini pengen ceritain tentang di Serang ya. Coba nih, kan katanya lama juga kan pernah. Iya, di jadi Serang Mirza lama ini nih. dari SMP ya, dari SMP di Serang pindah, dari Aceh pindah ke Serang. Jadi SMP juga bareng gue, SMP gitu. bareng, SMA bareng kita. Oh, gitu. Kita tuh dulu temen satu angkot gitu, karena biar kan kalau di Serang Dulu kan naiknya angkot. iyalah. Tapi kalau di angkot Serang kan harus minimal 2 orang ya, biar langsung dianterin, kalau nggak muter-muter gitu kan. Nah, Mirza juga tinggal di Serang, tapi kan kita rumahnya di daerah Ciracas lah ya. Sebelumnya pernah di Benggala katanya gitu, dan itu cukup mistis di sana tempatnya. Ya. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya yang rumah Ciracas sama rumah yang di Benggala itu mistis semua. Dua-duanya mistis. Tapi kalau yang di Benggala mungkin saya cerita yang di Benggala dulu Iya, ya. Maksudnya mistis tuh emang si bangunannya mistis apa karena Mirza sensitif makanya itu jadi mistis? Kalau yang di Benggala bangunannya mistis. Oh, oke. Bangunan zaman Belanda gede gitu, rumahnya gede banget. Kalau yang Ciracas yang rumah sekarang itu bangunannya nggak mistis, itu bangunan zaman sekarang gitu kan. Nah, ini saya cerita yang di Benggala dulu. Iya. Oke. Karena saya pindah dari Aceh, dari Aceh tuh langsung ke Serang, terus rumahnya di Benggala. Itu pertama kali di Benggala itu. Dan itu bukan rumah sendiri, itu rumah ngontrak dan tapi diituin sama kantor. Iya. Ya kan? Intinya Kantor rumah dinas lah gitu ya, Iya. hampir sama gitu ya. Cuma bayar sendiri. Oke. Bukan dinas berarti, kontrak sendiri ya, tolong di garis Sendiri bawah. lah. Iya, iya. Nah itu rumahnya gede banget, sangat banget. Itu luasnya tuh kayak 1.200 Wow. atau 2.000 gitu, luas banget. Ada Karena rumah lama. rumah lama dan itu ada lapangan basketnya, ada Wow, taman lapangan kebun. basket. Iya, ada lapangan basket sendiri yang gede gitu. Terus ada
bangun kayak kolam ikannya banyak, pohon cemara kayak gitu, terus gede banget. Dan setiap kamar tuh gede-gede semua, dan kamar mandinya gede banget, 3 kali ini kamar mandinya. Wow, 3 ini kali aja. ini kamar mandinya gede 3 kali banget. ruangan Ruangan Ini. gede banget Gede banget ya. baknya juga gede banget, dan tuh zaman terus pintunya tuh kayak zaman dulu gitu, banyak gerak gitu kan. Catnya kuning kayak gitu kan. Jadi bangunan Belanda. Coba aja nanti di belakang SMP 7, sekarang SMP 15 ya di situ. Iya, Tapi bangunannya sekarang udah hancur. Oh gitu, udah nggak ada. Udah masih ada bangunan, cuma hancur rumahnya. Dan hancur di situ. Padahal Terus itu kisaran masih berapa tahun yang lalu sih? tahun 2000. Udah lama. Udah lama. Tapi hancur ya 20 tahun. Iya. Siapa yang hancurin Karena nggak ditempatin, karena kan itu sebenarnya ada buat kantor, tapi ditempatin sama bokap jadi rumah kan. Nah habis itu pas bokap pindah itu nggak ditempatin sama orang, terus mau dibeli harganya mahal banget, jadi nggak. Karena gede kan. Karena Karena gede. gede, karena Dan luas di ya. tengah kota kan. Dan Iya. tengah kota, akhirnya nggak ada yang mau beli juga, dan Malah jadi serem gitu kan. bangunan terbengkalai. Sekarang masih ada tapi kosong. Terbengkalai gitu. Terbengkalai, hancur. Serem ya. Bangunannya masih ada tapi hancur gitu, kayak garasi luarnya tuh kayak roboh gitu, hancur. Tapi bangunannya masih ada gitu, hancur. Pas terakhir gua lihat tuh 2 tahun yang lalu sih. Gua belum lihat lagi gimana. Terus itu hancur. Nah, Jadi kafe kopi kali sekarang. Bisa jadi ya. nah jadi pas gua pindah itu di situ gua kan masih kecil ya, masih anak-anak. Terus di situ gua lihat sesuatu hal yang aneh gitu. Noni Belanda, dan noninya ini suka ngajak main pas maghrib. Pas maghrib. Nah di situ ada sumur tua, ada pohon mangga kayak gitu. Nah di pohon mangga itu juga ada makhluk halus. Nah kebetulan ada eyang putri itu juga bisa ngeliat kan. Jadi eyang putri itu udah wanti-wanti ke aku jangan deketin si noni itu. Tapi si noni ini selalu deketin gua gitu loh untuk ajak main biar ada temennya, karena dia bilang nggak ada temennya kayak gitu. Terus abis itu karena masih anak-anak yang masih polos gitu ya. Terus abis itu gue bilang, ibu itu ada noni, gue bilang kayak gitu, ada orang Belanda, gue bilang kayak gitu. Gue bilang bukan noni, ada orang Belanda ajak main ade, aku panggil di rumah ade ya, ajak main ade ke sana kayak gitu. Oh jangan mau kayak gitu. Terus ibuku kayak merinding gitu, tanya sama tetangga, bener nggak sih ini noni kayak gitu kan, orang Belanda. Ternyata emang penunggunya noni Belanda kayak gitu. Terus nanya sama eyang utiku gitu kan, dia emang bener noni Belanda gitu kan. Tapi di situ bukan noni Belanda juga, bukan noni Belanda aja gitu, ada yang makhluk sosok Ada berapa? makhluk hitam gitulah, hitam. Tapi gue jarang lihat itu suka gangguin eyang putri, suka itu waktu itu dorong eyang putri. Yang didorong Ekstrim gitu ya. didorong eyang putri waktu pas lagi ngambil jemuran itu dekat pohon mangga. Nah habis itu eyang putri didorong tuh jatuh sampai kayak nggak bisa jalan. Nah aku lihat situ dia suka di pohon mangga itu, cuman dia nggak pernah jahilin gua, cuman kayak liatin sosok aja gitu karena masih kecil ya, udahlah bodo amat gitu. Nah si noni Belanda ini aku merinding. Noni Belanda ini yang selalu datang, jadi dia selalu bolak-balik. Jadi posisinya tuh masuk, jadi dia nggak ada kayak batasan tembok gitu, ruang tamu, ruang tengah, ruang TV, sama ruang makan gitu, langsung gitu. Dia suka bolak-balik gitu kan, bolak-balik. Jadi bolak-balik itu ke sumur, terus ke pohon mangga, sumur ke pohon mangga gitu. Sini ke pohon mangga, sini sumur kayak Itu gitu. sumurnya aktif atau kayak Sumurnya udah tutup gitu? Ditutup. Nggak dipakai? Jadi diajak situ, terus gua sampai pernah ikutin kan, pas maghrib ikutin, terus dia tiba-tiba langsung kayak loncat ke sumur itu. Oh gitu. Untungnya sumurnya kan ditutup ya, jadi kan gua nggak bisa ini kan. Jadi nyokap gua nggak ada, terus nyokap gua suka teriak-teriak kalau misal udah habis maghrib itu gua ke sumur itu gitu kan. Gua ngeliatin gini aja, karena ada apa sih dalam sumur itu. Tapi gua juga takut gitu kalau misal di sumur itu pasti dalam kan. Gua udah berpikir pasti dalam gitu. Cuman nanti muncul lagi, datang lagi, nyamperin untuk ajak main noni Belandanya itu. Jadi dia tuh nanti nangis kayak gitu. Nangisnya tuh gua nggak mau ikut. Tapi di situ gua pernah ikutin dia. Bukan ke sumur tapi kayak ke kebun kan gede banget tuh lapangannya, ada lapangan banget. Pokoknya tanah yang luasnya tuh yang belum dibangun itu luas banget. Gua ngikutin ke situ kayak ke pojok-pojok kayak gitu sampai ke ujung. Untungnya nggak ada ular loh. Kalau ada ular ya gue takutnya ada ular kan. Itu nggak ada ular, cuman ada kayak kadal gitu doang. Nah terus ke situ gue ikutin, terus hilang. Terus ngikutin lagi. Terus ternyata ada di kamar kakak gue. Tapi di kamar kakak gue itu
kayak beda orang. Gue nggak tahu dia menyerupai berbeda atau sama gitu. Tapi noni juga. Beda, bukan noni juga. Nah noni ini suka nunjukin ke gue sendiri gitu loh. Maksudnya dia suka ajak main. Nah yang di sini yang selalu pasti ngajak mainnya maghrib. Selalu ngajak mainnya maghrib. Tapi sebelum maghrib dia udah kayak warawiri gitu loh, warawiri kayak gitu, ngajak kayak gitu. Sampai pernah aku di sini, dia di sini. Jadi dia kayak mau ngobrol tapi aku kayak udah nggak mau ngobrol gitu. Udah dialihkan ke ibuku, alihkan otakku gitu loh, untuk biar nggak ini kan, namanya anak kecil ya kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya aku nggak ikutin dia kayak gitu. Udah suatu saat itu yang aku ikutin dia gitu loh, ternyata dia ke sumur. Untuk sumurnya ketutup. Tapi gitu. tutupnya tutup emang tutup biasa atau permanen? Tapi ada lubang-lubang gitu biar hujan, biar air jatuh. kan gitu kan. Tapi kan manusia nggak bisa bukanya nggak cuma bisa. kalau handphone digituin jatuh kan. Iya. Terus abis itu ya udah, terus gue ikutin terus tuh. Kalau misal nggak ada nyokap gue ikutin. Nah ya udah pas ngikutin ya udah kayak ke pojok-pojok, abis itu dia nanti hilang, nanti ada lagi kayak gitu. Dia sering banget gangguin, terus nanti di kamar mandi gangguin kayak gitu. Nah yang di kamar kakak gua ada, kayaknya di situ ada 3, aku lihat ada 3. Cuma yang satu ini nih kadang samar-samar, maksudnya sama-samar itu kadang enggak gitu. Dan itu tempatnya di pohon cemara depan. Ada banyak pohon. Ada di depan emang. itu banyak pohon cemara. Banyak banget pohon cemara, itu bagus banget pohon cemara. Pantesan dari tadi gue ngeliat kayak ada pohon segitiga gitu tuh. Iya, pohonnya bagus banget pohonnya. Pohonnya tuh pada hijau rimbun gitu. Iya, rimbun ya. Pohon cemaranya bagus banget, terus dia suka di situ gitu, suka gangguin. Nah, si noninya itu suka gangguin di kamar nyokap gua kayak gitu kan. Gua tidur di kamar nyokap gua kan. Jadi udah di situ. Nah, yang satu lagi yang tadi itu, yang pohon mangga itu yang kalau gua bilang jahat sama nenek gua sampai didorong. Berbulu gitu nggak sih? Hah? Berbulu nggak? Gua nggak tahu, tapi gue liatnya hitam karena dia cuman nunjukin di atas pohon aja. Tapi kalau sama nenek gue tuh jadi kayak ketutupan daun-daun gitu ya. Tapi kalau sama nenek gue tuh nenek gue katanya didorong sama dia sampai nggak bisa jalan gitu, sampai lumpuh sementara gitu kan. Terus sampai sempet gitu. iya, sampai nggak bisa jalan karena didorong nggak ada apa Gila, punggung gue berat banget. nggak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh. Banyak yang datang sih. Iya. Iya. Terus habis itu ya udah di situ nenek gue sih ngomong hati-hati kayak gitu. Nenek gue tuh kayak sensitif juga sama hal, kayak gue turunan dari nenek gue ya. Yeah. Nenek gue itu kayak tahu gue punya hal kayak gitu juga. Jadi hati-hati gitu, jangan ngikuti mereka kayak gitu. Selalu berpesan gitu. Ibuku juga kan selalu berpesan kayak gitu. Nah, tapi kalau ayahku itu nggak percaya kayak gitu. Nah, di situ yang seremnya itu adalah noni Belanda. Noni. Noninya juga serem gak sih? Noninya serem. Darah-darahnya gitu nggak? Enggak ada. Baju merah. Aku lihat baju merah, cantik. Noni cantik, rambutnya panjang, kayak orang Belanda gitu, cantik gitu. Tapi mukanya nggak ramah. Mukanya jutek enggak, ramah enggak, kayak gitu, datar aja kayak gitu. Tapi pernah nggak ngelihat ada noni pakai bajunya putih tapi depannya biru gitu? Nggak pernah. Kayaknya di situ Keriting nggak? Iya, keriting, tapi kayak ada sanggulnya gitu tuh ke atas Keriting gitu. nggak sih? Oh, kalau yang sanggul itu gue pernah, cuman dia nggak pakai baju putih gitu doang. Iya, putih tapi depannya tuh ada birunya gitu, biru Oh, enggak, muda, biru Pokoknya muda. baju khas Belanda gitu sih yang Iya. gitu-gitu yang bahas Ada pernah, cuman itu nggak sering kayak Belanda yang satu noni ini. Yang merah ini. Dan kayaknya masih muda gitu, kayak umur kuliah 20-an gitu loh kalau di manusia ya. Kayak masih muda gitu, masih remaja lah ya, dia masih remaja, dewasa awal kayak gitu. Nah, itu kalau yang sanggul-sanggul itu pernah lihat, cuman nggak sesering yang Belanda. Tapi di rumah ini. itu juga atau kayak di luar? Di atau? rumah itu juga, di rumah Dalam itu. rumah itu. Jadi kalau menurut gua rumah itu tuh banyak banget. Banyak banget. Pengep nggak sih? Iya. Maksudnya di situ tuh kayak Ngap gitu loh. Iya, pengep ya, ngap maksudnya Banyak kayak banget. Tapi kayak penuh gitu. Iya. banyak banget. Makanya gue bilang tadi itu dia satu orang yang berbeda menyerupai atau jin yang lain, karena banyak banget. Itu noni nggak satu sih. Banyak banget, sumpah.
Gue sih lihatnya satu, Noni yang sering nampakin dan bukan komunikasi, yang sering ya ujung-ujungnya komunikasi kan, diajak main kan kayak gitu. Yang itu doang kayak gitu. Yang lainnya sih banyak gue lihat, cuma dia nggak selalu interaksi dengan gue gitu. Gue malah Noni yang merah itu kurang ini ya. Iya loh, gue juga. Gue malah lihat ada Noni yang rada gendut, cabi, rambutnya keriting-keriting gitu, terus disanggul kayak gitu. disanggul Terus ke atas dia tapi gini. mukanya rada nggak serem, dia tuh kayak dibunuh kali ya, nggak tahu, pokoknya udah rucak-rucak merah sih. Iya. Gue Oh, lihat. gue nggak Dan dia datang nggak. kayak, tapi dia emang di situ tinggalnya, dan kayak kayak ngomongin gue gitu. Sumpah Tapi merinding. gue sering banget mimpinya itu sering banget ke situ, ke rumah itu kayak help me gitu. Oke. Tapi yang Noni itu Ya, nggak, bukan Noni itu, tapi ada beberapa yang juga minta tolong gitu. Tapi gue nggak tahu. bentuknya maksudnya kayak Nggak jelas. ada yang ngomong minta tolong itu apa bentuknya? Nggak jelas. Kayak ada minta, gue Terus ada kisah kecil atau apa gitu? enggak, kayak dewasa gitu, orang dewasa Manusia gitu. kayak manusia gitu. Kayak ya makhluk halus, Oh. jin kayak gitu. Cuman gue sering banget mimpi ke rumah itu, kayak minta tolong Tapi gitu. sebelumnya pernah lihat juga ya makhluk itu di rumah itu? Iya, cuma bukan samar ya, jarang gitu. Tapi gue cuek aja karena gue kan nggak tinggal di situ kan. Ada yang di sini tau? Iya. Gue sering banget mimpi ke rumah itu dan orang itu Indah minta kalau tolong gitu. tadi ada di gua, terus gue bilang pergi nggak? Gitu. Cuman itu kayak alam bawah sadar mungkin ya gue. Sumpah punya gue udah enteng nih, pindah ke lu ya. Gak tau, di sini gue kayak ada yang Gitu. Kayak ada yang gini ya gitu tuh. ada yang gini gitu tuh, Iya. atau apa ya? Ya gitu. Oke. Ya Noni. Lo ngeliat nggak ada sesuatu di sini? Merasakan aja gue ada sesuatu di Kok situ. hawanya panas ya di sini? Iya, gue mau bilang. Kayak gerah. Ini AC tadi pas kita awal dingin loh. Dingin, ini gerah. Kok ini kayak pengap? Hawanya tuh panas gitu tuh. Gerah. Sumpah. Di sana tuh banyak pembunuhan. Iya. Kalau gue lihat sih emang banyak, nenek gue juga ngomong banyak, tapi Banyak yang apa banyak? banyak makhluknya. Karena kan itu ya karena logikanya itu adalah rumah gede, rumah Belanda, zaman Belanda kan, itu zaman Iya, Belanda. Habis itu sawah kayak gitu kan, belakangnya kayak kebon kayak gitu. Jadi otomatis kan banyak juga gitu. Sumpah. Itu mau masuk deh. Ada cowok loh. Iya. Nggak tahu. Enggak, tapi bukan dari itu. Dari Dari rumah luar. itu ya. Iya, jadi intinya gini. Gimana tuh itu mau masuk? Enggak. Coba bilangin dulu. Diam ah. Jadi intinya itu rumah di secara cerita yang gue tangkap, itu rumah tadinya adalah rumah buat asrama perempuan gitu, noni Dulunya. gitu ya, asrama perempuan kayak gitu. Dan gue nggak tahu lah, kayak ada keramaian, crowded banget lah pokoknya kayak gitu, kayak mereka tuh kayak panik gitu, kayak kita harus gimana nih gitu. Tiba-tiba langsung kayak datang ini nih laki-laki yang mau masuk ini nih kayak mau Nolongin. bukan nolongin, malah nembakin gitu, kayak pengen nembakin gitu. Indonesia atau Belanda juga? Belanda juga, Iya, pakai baju tentara gitu nggak sih? coklat hijau. Hijau. Iya, oke. Hijau. Pakai kayak tentara lah intinya gitu. Iya, pistol kumisan. Terge. Guys, ini beneran ya, gue juga merinding. Ternyata di situ tuh Ini nggak gimmick loh, beneran tadi nggak gimmick nggak di loh. situ tuh. Sumpah ini gerah banget, sumpah. Gerah aja. Iya, gue di sini. Sumpah ini gerah, hawanya tuh gerah. Tadi kan dingin ya. Sumpah minum aja dingin. Ini kayak Dingin. gue ngerasa panas tuh, kayak panas gitu tuh. Nggak, jadi yang gue lihat nih ya, coba ntar. Coba intinya gini, di situ tuh banyak banget, dan iya kata itu kayak pembunuhan. Iya. Dan banyak yang dibuang ke itu, dibuang ke sumur itu. Banyak yang di black gitu juga. Oh, itu jadi sumurnya udah lama. lama kayaknya. Dan banyak Enggak, Tapi- tadinya tapi- bukan tapi- sumur, enggak, tadi itu kayak cuma Tanah, galian tanah. gitu. Nah, cuma galian gitu. tapi bukan di sumur itu juga sih, dia kayak di tanah dekat situ, tapi Kayak bukan di sumur, digali-gali tapi kan gitu. namanya juga sumur digali kan, jadi kayak
Masih sekitar situ Iya. gitu intinya. Nah terus berapa tahun kemudian dibuatlah sumur itu kayak gitu. Kan kalau sumur kan pasti kan di ini ke tanah kan. Cuma ini bukan di daerah, bukan pas di situ ya. Cuma di daerah situ. Di situ emang banyak banget sih yang Indonesia juga banyak. Banyak. Maksudnya yang Jadi kayak Yang masih muda-muda. asistennya Iya, masih si muda-muda. noni-noni gini loh gitu tuh. Jadi tuh ada yang kayak misalnya dipakai dulu gitu maksudnya ya. Maksudnya kayak di korban asusila dulu gitu tuh sama ininya. Habis itu baru pada dibunuhin gitu. Jadi ini kalau misalkan lo nggak mau ngelainin gue, bunuh gitu. Lo nggak mau ngelainin gue, bunuh. Tapi kenapa orang Belanda bunuh orang Belanda ya? Kan itu tuh jadi kan kalau zaman dulu tuh mereka tuh kayak perebutan kekuasaan. Jadi intinya kayak misalkan ini turunannya si ini, berarti dia ada di kubu ini. Ini si Iya, turunan iya, ini ada di kubu ini. Dan mereka tuh bisa berantem ya bisa kalau ketika misalkan jabatannya kayak terancam gitu. Nah, dia nyuruh anak buahnya buat bunuh-bunuh Iya, aja yang deh dilihat gitu. sama neneknya si Mirza tuh kayak genderuwo bukan sih? Iya. Gue kayak rada berbulu tapi dia nggak tinggi-tinggi banget. Tapi dia Jahat. Ya, energinya kuat dan dia tuh kayak jahat. Tadi tuh sini tuh iya. kayak Iya. nggak tahu sih gue rasanya kayak ada hitam banget. hitam banget tapi lebat gitu legelatnya. Dan dia ada di situ sebelum ada noni-noni itu. Oh. Yang gua tahu. Oh gitu. Dia Dari sebelum ada emang udah noni-noni penghuni itu. situ gitu Iya. ya. Jadi sebelum Oh. ada noni-noni itu dia udah di situ. Oh gitu. Oke. Ini di belakang lu banyak banget nih kayak apa ya? Oke. Tapi yang gue liat noni yang Belanda yang cantik itu, Gue malah nggak ngeliat. Gak ngeliat dia Gue nggak ngeliat yang merah tuh. Sumpah Gue ya, ngeliat nggak tuh pakai baju warna putih, kriwil-kriwil gitu. kriwil, Kriwil ada nggak, dia lurus. ada kayak sanggulnya gitu. Iya kayak sanggul ya kayak Gimana sih? yang gitu tuh pokoknya yang kriwil gitu lah pokoknya. gitu. Tapi yang kan udah sanggul. Yang Gue liatnya sini kayak black yang gitu. lu ceritain, yang lu sering nampakin misalnya dia sering kayak gitu tuh malah nggak ngeliatin Itu malah sama termasuk sekali. itu baik loh itu. Iya, termasuknya malah baik. Ini malah kayak yang yang kesini baju, tuh yang baju kayak merah dia. Iya, itu malah termasuk baik kayak kalau yang kesini kayak yang orang-orang yang bukan orang sih kayak yang makhluk yang liarnya yang galak-galak Iya. kayak gitu tuh. Ngapain Kayak lu ngomongin Sempet gua. waktu pas gue pindah ke rumah sekarang ini ya Ciracas, dia tuh kayak sedih gitu. Yang mana yang merah itu? Iya. Dia Emang nggak- iya sih, dia tuh jadi kayak dia tuh nggak diterima sama Geng sama yang makhluk sananya. sama makhluk sananya. Dia kayak nyari temen. Tapi kok dia selalu ngajak gue ke sumur ya? Iya karena Ya, dia karena minta dia, lo jadi temennya, temen sebener-benernya temen, ngerti nggak? Maksudnya kayak lo juga harus jadi kalau Mati lo gitu. mati, lo jadi temen gue banget gitu kan. Oh gitu. Nah, Tapi kan dia, kok itu gue masih kecil, berarti dia kok main sama anak kecil dong? dia emang usianya kecil, tapi karena dia turunan Belanda, akhirnya kan dia jadi kayak Iya. lebih besar dari kita kan, Iya, gitu remaja. tuh. jadi bongsor. Bongsor. Bongsor ya gitu. Dia masih kecil masih Kecil dia tuh. sekolah. Heeh. Sekolah. Oh. Jadi kayak dia tuh nggak diterima gara-gara kalau mungkin kastanya beda gitu. Kasta lo tuh bukan sama kita gitu. Itu Lo kayak lebih sama- rendah. Iya, Kayak gitu. dia tuh kayak punya ini anaknya siapa gitu Iya, tuh gitu. kalau yang ini tuh. Tapi yang di pohon cemara itu, yang di kamar kakak gue itu, yang Cowok gua bukan? lihat, banyak, gue nggak tahu. Ada Yang cewek di ada pohon. cowok tapi manusia. Bukan manusia. Wujudnya kayak manusia sih gue lihat. Iya. Iya, Aduh, pandangan gue mulai Dan blur. tadi tuh pada kesini gitu tapi di situ ya terus pada kesini. gue pusing. Lo juga ngerasain. Gue udah blur. Auranya beda gak sih? Sekarang tuh kayak panas. Ini pakai AC loh. Dan tadi Pengap dingin kan? Dan ngap. Iya pengap Dan gitu. gue kaget banget tadi waktu ada yang bawa senjata mau masuk aja. Oh lo malah langsung liat gitu? Iya. Kalau gue ada bayangan ya kayak mister gitu. Iya, tinggi. Pakai baju kayak hijau-hijau seragam lah. lumut gitu. Iya seragam gitu intinya mah. Jadi ya enggak sih, mungkin dia kesini kayak cuma mau ngasih tau Ngeliatin doang. aja bahwa nih gue nih situ juga ada. Dan situ emang penuh banget sih Ja. Lo bisa di situ lama? Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Gila. Hebat sih. Hebat, sumpah Itu penuh hebat. banget loh. Kayak Kita aja yang cuma ngulik aja ngap banget loh ini. Gue Iya. sesek banget loh. gue auranya sini panas gitu jadi ya, hawanya gue ngerasa sini panas sih. Terus di sini tuh kayak ada yang narik-narik, ada yang megangin gue. Tadi ada yang gini. Yang tadi pas lo berat nggak kata lo itu kali ya nggak tahu. Mesti gue tuh ngerasa kayak ada yang gitu tuh. Jadi gue gini-gini aja. Gila, sumpah serem banget. 2 tahun di tempat kayak gitu. Enggak, tapi Sumpah. cuman lo sama Nenek. nenek doang yang ngerasain. Kakak kan katanya kakak bisa Ah, iya, juga. tapi dia jarang di rumah kan. Oh. Jadi nggak terlalu
ngerasain. Nyokap bokap enggak? Kayak cerita ada keanehan gitu. Sebenarnya ke semuanya juga ya, ya. Ini semuanya Ini emang digangguin, cuma mungkin ada yang cuek aja, ada Mungkin yang kayak ngerasa biasa aja jadinya nggak terlalu cerita juga mungkin sebenarnya ya. kayak gitu emang balik lagi ke kitanya sih ya. Iya. Dan itu ngap loh. Rame Maksudnya situ rame banget. Emang kalau gue sih waktu itu rame kan, cuma gue kayak fokusnya ke Yang itu yang ya. Belanda itu karena dia sering banget interaksi gitu. Kalau yang lainnya sih kayak gue kayak dengar suara keramaian tapi nggak sering, rame banget. nggak sering keramaian. Kirain gue keramaian itu hal biasa gitu kan. Kayak cewek-cewek lagi pada pakai baju tidur putih gaun gitu Di nggak sih? pohon-pohon. Iya. Di mana di pohon-pohon? Di pohon-pohon, terus kadang masuk ke dalam rumah, ramai banget deh. Apalagi sekarang ya kosong makin banyak lagi sih. Iya. Dan itu udah campur. Gue baru tahu loh ada ya kayak gitu di Serang. Maksudnya kita boleh uka-uka. Iya, saya bagus tuh uka-uka. Bagus tuh uka-uka di situ. Wah, kita harus cari ini dulu lah. Cari sponsor dulu. Serem juga ya, maksudnya gue baru tahu. Emang sih Hawa kalau Benggala suka kayak zaman-zaman dulu gitu ya. Cuma gue nggak sampai tahu ada yang rumah dan ada ya pasti di semua tempat ada aja sih. Oh my god, gue jadi inget pernah waktu itu gue jalan, itu udah mau tengah malam sih ya. Jadi cari makanan lah gitu ya, cari makanan. Terus kan di Benggala tuh suka ada angkringan gitu nggak sih depan Iya, ada, SMP. P7, iya, SMP 15 itu sekarang. ada angkringan gitu kan. Itu udah tengah malam, Gue makan tuh di situ kan, kok kata gue kok di pojok-pojokan ada cewek noni kata gue kayak gitu kan. Wah, gue udah firasat gue udah nggak bener nih kata gitu kan. Kayaknya memang di sana tadinya emang kayaknya kumpulan ini deh Belanda gitu deh kayaknya di daerah situ ya. Kayak perumahan Belanda gitu. Parah sih, bukan parah maksudnya. Di sepanjang daerah itu ternyata banyak noninya. Gue baru nggak tahu, gue karena si Mirza cerita, gue jadi kayak kebuka kayak pandangan lah. Gue kan gak bisa ngelihat langsung ya, kayak di kepala gue tuh kayak di tempat yang Yumaga dulu. Iya. Ibaratnya gitu tuh juga ada banyak malahan. Emang seliweran sih di situ. Di dekat alun-alun juga ada ya, gitu-gitulah. Banyak Belanda ternyata ya. Baik Belanda banget di situ. Iya. Emang serem sih, gila. Iya sih, pas dia ngomongin Belanda gitu, selama gue lewat jalan itu pasti tuh kayak seliweran gitu loh. Noni. Lo merasa? Kalau gue sih ada hawa-hawa kayak gitu, cuma gue nggak terlalu, maksudnya hawa-hawa kayak di sini kayak di Belanda nih, cuma nggak terlalu ngeh banget. Pas Mirza cerita gitu, apalagi yang waktu di angkringan itu gue ngeliat jelas banget, kata ya? gue itu ngapain ya orang di pojokan di situ, kata gue kok tapi dandanannya dandanan Belanda, kata gue ini udah tengah malam nggak mungkin kan, kata gue. Iya. Kan sekarang tuh ada tempat duduknya itu kan. Dia nggak tahu, dia jarang. Ya. Jadi sekarang tuh cuma itu di depan apa tuh SMP ya. Jadi kayak ada teras tempat kayak duduk, ada teras gitu. kayak di Bandung lah. Oh iya. Lesehan, angkringan. Di trotoarnya. Iya, di depannya. Kalau malam-malam, gitu kan. Ya kalau jam-jam masih jam 7 masih manusia kayak Iya. dudukin. Kalau malam-malam rame yang lain ya. Apalagi pohon-pohon gede gitu kan. Sekarang masih gue lupa. Masih kayak Pohon-pohon gede zaman dulu kan. Oke. Itu ya Seru banget. Ini serem banget. Ini Itu gue maksudnya kita di episode sebelumnya ada yang datang tapi kayak ketahan. Iya. Kalau sekarang pada masuk gitu. Masuk Di semua. sini belakang gue juga ada nih kayak yang masih yang bukan apa ya, kayak nggak tahu ya kalau kalian bisa ngelihat ya atau gimana. Ngerasa sih ada nggak sih di belakang gue? Kalau gue sih ngerasa ada ya, karena kayak penuh juga, kayak ada yang gini-gini nih gitu-gitu. Cuma yang nggak tahu di perasaan gue tuh jadi kayak pengap juga. Ini nggak bohong, ini semua pengap banget, beda banget kayak masa Pas awal episode kemarin nggak sepengap ini pengap banget. gue sih ngerasa gitu. Mirza gimana rasanya? Gue pusing Pusing. Ya. gue ada kayak nggak fokus. Tapi yang cewek itu ya maksudnya gimana ya? Gue nggak tahu ya, bukan gue udah ketakutin Mirza. Kayak orang pengap banget. Cinta lama ketemu kembali gitu loh. Cewek mana? Yang Belanda itu. Oh, yang Belanda. Jadi bukannya, tapi gini, kayak oh nih yang waktu itu gue ketemu itu ya gitu tuh. Tapi cuman yang kayak nggak tahu sih ya. Ya entah, kalau bisa ngerasa ya suruh pulang aja gitu ya. Kalau itu gue ngerasa kayak oh nih waktu itu ya gitu tuh, kayak gitu. Coba sih intinya seru banget sih, aduh. Ini seru banget sumpah.
Nih satu lagi yang di rumah Ciracas atau gimana? Boleh. Boleh, Ada apa tuh di Ciracas. rumah Ciracas? Yang sekalian aja ya kita. Yang di rumah Ciracas kan gue udah pindah nih dari Benggala ke rumah sekarang Ciracas. Sekarang udah lama banget kan dari pindahan itu. Dan itu ngelihat dua makhluk halus, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Nah, Auranya. auranya dan jinnya, jin makhluk halusnya. Nah yang satu ini jinnya aku sih lihat kiai gitu, jin muslim gitu aku bilangnya, karena waktu itu pas sholat dia suka ada di belakang gitu jamaah kayak gitu. Tapi kan namanya jin ya, sebaik-baik kayak jin tapi lebih Kadang dia bisa menipu. derajatnya kan lebih tinggi manusia. Terus yang satu lagi jinnya itu yang suka ganggu kayak dulu itu awal suka manggil namaku kayak gitu kan, kirain aku tuh aku Kedengeran gitu. kedengeran panggil namaku Mirza, kirain aku Ya Allah. kaget. Aduh, ini gue ditarik. Apa? Serius? Iya tadi, serat. Kaget, gue kira bawa HP. Aduh. Gua juga Gak ada loh, HP gue di sebelah sini loh. HP gue di sebelah sini loh. kaget gue. Jam square banget sih. Jadi Gue juga kaget aja. yang satu lagi itu jinnya jin kafir kalau gue bilang, karena dia beda banget kan ininya, maksudnya jin jahat gitu. Waktu itu kejadian dia manggil namaku, manggil nama Mirza, kirain aku tuh ibuku sama ayahku karena mirip banget. Pas lihat ke kamar ternyata ibuku sama ayahku enggak, lagi tidur. Terus aku bilang kan, bangun ibu, bapak manggil adek, enggak kok kayak gitu kan. Terus balik lagi ke kamar dia manggil gitu. Jadi kayak ada aliran kayak garis gitu jadi tengah-tengah gitu. Jadi kesini yang aliran yang positif, yang sini aliran negatif gitu. Jinnya yang kafir gitu, yang sini yang Jadi kayak kawasannya lah ya, gitu ya. kayak kawasannya. Nah kebetulan kamarku yang jinnya kafir. Jinnya tidak mengenal Allah gitu kan jin juga nyembah Allah ya. Nah habis itu dan di situ suka dia gangguin. Nah dari situ gua suka dibilang sama ibuku tuh jangan komunikasi, jadi jangan dibales kalau misalnya ada dengar suara kayak gitu. Nah gue takutnya kan halusinasi ya kayak gitu, itu sebelum masuk psikologi gitu kan, takutnya halusinasi atau apa gitu kan. Nah terus ya udah akhirnya gue kayak ya udah akhirnya gue karena kesel manggil gue bilang, lu kalau mau manggil jangan manggil gue, kenapa kayak gitu kan, lu manggil aja yang lain kayak gitu. Gue bodo amat lu mau manggil mau enggak kayak gitu, serah lu mau manggil gue mau enggak kayak gitu. Akhirnya gue diem, itu SMA gue, terus gue diem, terus dia diem juga, gue gituin. Entah dia denger, entah itu suges gua, entah dia denger enggak kayak gitu. Terus dia diem, dia nggak cuman gangguin hal biasa aja kayak suara kayak gitu, nggak kayak denger suara manggil gitu enggak. Habis itu udah nggak ada lagi kan. Nah yang satu lagi adalah jin muslim, maksudnya jin Bentuknya muslim. ada bentuknya nggak sih? Bentuknya itu gua lihat kayak laki-laki, yang jin itu laki-laki dan itu serem banget. Itu Yang mana yang jin negatif, kafir, yang negatif. negatif. Dan yang negatif tuh serem banget gitu. Dia suka kayak jin gitu ya, kayak om jin gitu loh, kayak kayak duduk kayak gini nih bersila, kayak bersila gitu, kayak di atas loteng gitu loh, bersila di atas loteng gitu. Terus kalau yang satu lagi kayak ini baik gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak ada suara langkah kayak gitu, dia misalnya kayak aku panggil kakek kan, kayak tolong jagain rumah, terus dia kayak suara positif kayak gitu. Terus dia yang ini satu positif, yang satu negatif, tapi yang satu lagi ini suka gangguin. Nah di situ. Tapi sekarang karena gue udah mensuges jarang, itu lah udah ya. mensuges itu, jadi gue nggak terlalu inil banget gitu loh, walaupun kadang suka ya ada aneh-aneh gitu. Nah gitu sih. tapi sekarang masih terlihat, masih ada. Kalau yang kakek yang sering lihat, Kalau yang itu udah nggak. yang itu Kalau waktu zaman SMA, itu kan udah berapa 10 tahun yang lalu ibaratnya gitu ya. Itu masih kadang masih cuman gue langsung kayak ya suges gitu kan, energi gue yang ini kan, energi gue yang menarik kan, gue nggak mau energi gue ditarik sama dia, gue bodoh dong kalau gue energi gue tarik gitu kan. Makanan dia kan energi kan, gue nggak mau ngasih makanan gratis buat dia gitu kan. Gue suges aja, bodoh amat gitu kan, dia mau gangguin gue mau apa ya udah, gue bodoh amat gitu. Karena ya kita sholat dia hilang, tapi udah selesai sholat dia datang lagi, iya kan, begitu kan jin kan. Tapi setidaknya meminimkan gitu kan, jadi biar tidak diganggu gitu kan. Nah terus kalau yang jin kiai ini, si kakek ini yang baik gitu. Nah, gue sih lihatnya melihat seperti itu juga Di rumah situ ya. Iya sih, kalau gue lihat kayak tuh rumah kayak kebagi dua gitu tuh, kayak kebagi dua gitu. Jadi kayak ada sebelah sini putih, sebelah sininya hitam. Nah, gue nggak fokus, tapi gue lihat ada yang negatif itu kayak mukanya kayak merah gitu nggak sih?
Kalau merah sih gue nggak pernah lihat muka merah, cuman dia kayak muka Biasa gitu. biasa, cuman kayak serem, muka serem gitu loh. Lo liatnya gimana? Mukanya aneh, kayak agak rusak, enggak dibilang rusak. Liatnya tuh gue gini, merah maksud gue gini kayak topeng setan gitu kalau gue ngeliatnya. Jadi Kayak iblis gitu. Iya, kayak iblis, iya. topeng setan iblis gitu. Iya gitu ya. Kayak gitu. Iya. Yang kalau gue liatnya gambarnya warna merah ya kalau gue liatnya. Jadi itu terus emang gambarnya ada gitu ya nggak sih? Kayak ada tanduknya Oh gitu. enggak Nggak tahu, gue liatnya kayak nggak tahu ya pokoknya. Tapi rambutnya sebahu atau gitu nggak? Ada rambutnya nggak ini? ada. Semana? Rambutnya kalau gue lihat sih agak segini. Ini sebahu ya dia? Sebahu gitu. Laki-laki. Pakai baju nggak? Enggak. Iya, nggak pakai baju. Pakai Tapi jin. pakai celana Kayak gitu. jin gitu kan. Iya, Kayak jin. gue bilang kayak om jin gitu. Tapi kan bisa jadi kan gimana? Cuma kalau gue emang nggak pakai baju. Terus kalau itu pakai jubah ya kalau yang Jubah putih. putih-putih Iya. Kayak jubah. Itu kakek-kakek atau kayak kakek. Kayak kakek. bener ya? Kakeknya sudah tua banget. Iya, udah tua. Udah sepuh banget gitu ya. Emang jaga situ dan ya gitu sih. Cuman di situ kakek itu nggak di rumahku aja, jadi ada kan Berapa wisata, blok? wisata lagi tempatnya gitu kan, tempatnya dia ada berapa blok rumah Blok-blok, gitu, iya. yang si kafir itu juga gitu loh. Iya. Heeh. Dan termasuknya karena memang rumahnya di pas bagian dia, jadi ya termasuk jadi Iya, kayak gitu. iya, kan. iya. Ya sih kalau itu sih gue ngeliat cuma emang ya penunggu. Tapi rumah dia aja penunggunya nggak yang ekstrim sih, Nggak, masih iya. yang maksudnya biasa aja. ada lebih karena pikir gue ekstrim yang di Benggala parah Iya, sih itu parah banget, Ih, sumpah. belakang ada anak Kalau- kecil tau It. Iya dari tadi narikin gue. Cewek gitu dari mana ya? Iya kenapa? Kayak narik-narik Iya gitu. kenapa? Kita kayak orang gila ngomong sendiri. Ya nggak bisa. Ih, Terus gue ngeliatnya kayak ada anak kecil narik-narikin si Iin. Iya, Kalau gue dari tadi ngeliatnya gini-gini cewek mulu. gitu, cewek. Gini-gini mulu dari tadi kata gue kenapa? Pengen apa? Kata gue mau minumannya ya udah ambil. Kalau pengen minum ambil sedang. Ya kalau di Benggala itu banyak ya itu hal. Parah banget sih. Makanya gue bilang itu baru pertama gue lihat Nuni Belanda kan, karena masih kecil kan gue ya, baru lihat Nuni Belanda yang bener-bener lihat gitu. Kalau dulu gue nggak bisa bedain mana manusia mana jin Oh gitu. atau kecil ya, karena ya menurut gue Sama gitu ya. Terlihatnya gitu. kayak nyata gitu. Iya, tapi sekarang karena udah di itu sama ibuku kan, jadi itu aku sugesin juga, terus aku bidangku psikologi, jadi ya udah aku kayak mensugeskan ternyata bisa gitu loh, menutup diriku sendiri gitu. Dia pengen minum anjir. Gue sumpah ya, gue lagi tadi ngobrol, nafas gue kayak apa sih, kayak orang sesek, kayak Iya, sesek pengap. gitu. Itu sih tadi gue. Sekarang gue Kayak udah agak apa sih, kayak kayak di situ tuh kayak penuh dan kayak mau Gimana nafas tuh kalau kayak kita nggak minum? enak. Iya iya, silakan. Gua aja mau minum. Oke, paling gitu aja episode kita keempat ya hari ini ya. Sowat Serang. Ini serem Dan- banget sih, parah. Ini menurut gue ini episode harus banget ditonton Iya, parah. karena banyak banget hal-hal yang di luar dugaan banget. Ini bener ganggunya tuh nyorel gitu loh, kayak ke fisik kita juga ya. Ini anak kecil yang di belakang gue masih bilang nih. Dia bilang pokoknya minumnya harus habis, kalau nggak habis aku nggak pulang kata dia. Oke, nanti gue habisin. Oke, paling gitu aja episode kita kali ini. Makasih teman-teman udah nonton. Untuk Mirza juga makasih banyak Thank you, waktunya thank ya. you. Udah nyempetin dari Jakarta, dari Tangerang ya. Main ke Serang demi bikin podcast kita loh, konten kita. Makasih banyak Dan banget. buat penonton setia kita, wih, I love you pokoknya. Makasih banyak. Makasih banyak. Sampai jumpa. Bye.